Jul? Sudah Pak. Udah Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke IP matrix. Jadi kemarin kalau soft call itu kita harus melakukannya ada selang waktu, ya. Pertama bertanya mengenai ekspektasi, kedua mengenai perceive, yaitu yang dialami oleh para responden. Ya. Nah, di situ mau nggak mau ada selang waktu, walaupun selang waktunya tidak harus berbulan-bulan, karena kita bisa menggunakan sampel yang serupa. Ya. Nah, di IP matrix ini lebih baik. Ya, nah metodenya kalau saya belum full screen ya. Nah ini ya. Ya. Nah, jadi metode IP matrix ini pengembangan dari soft call. Jadi sumbu vertikalnya, sumbu Y itu merupakan tingkat kepentingan. Jadi sekarang dirubah bukan ekspektasi dan perceive yang dialami, tetapi menjadi important, tingkat kepentingan, dan performance, tingkat kinerja. Nah, important itu menggambarkan seolah-olah tingkat kepentingan itu sebelum, mirip-mirip dengan sebelum dia dilayani. Kalau performance, kinerja, itu kita menilai setelah dia mengalami. Ya. Performance merupakan kinerja perusahaan yang oleh responden, artinya harus sudah dialami dulu. Jadi di sini kita bekerja dengan diagram Cartesius, ya, sumbu X-nya performance, kinerja, sumbu Y-nya important. Yang dianalisis itu 5 faktor terar. Kemarin apa aja? T, tangible, ya. empati, ya, responsiveness, assurance, dan reliability, ya. Nah, sama aja. Kalau kemarin kita pakai skala berapa? Skala 1 sampai 7. Ya, nah biasanya kalau di soft call skala 1 sampai 7, di terar ini skalanya 1 sampai 5, ya. Di tugas-tugas kemarin itu banyak yang pakai 1 sampai 5, nggak apa-apa sebenarnya, ya. Boleh aja 1 sampai 5, tidak harus 1 sampai 7. Kalau saya mau buat 1 sampai 9 boleh nggak? Boleh. Boleh, ya. Asal Anda bisa memastikan respondennya bisa memilah-milah, ya, angka 3 dengan angka 8 tuh bedanya apa gitu, ya. Kalau enggak, ya kalau membuat bingung responden ya nggak ada gunanya gitu. Nah, jadi important performance matrix, importance-nya itu tingkat kepentingan 1 sampai 5. Ini kalau didefinisikannya seperti gini. 5 itu sangat penting. Nah, 4 itu penting, 3 itu cukup penting, 2 itu kurang penting, dan 1 tidak penting. Jadi ada skala pembobotannya, ya. Tidak, kurang, cukup, penting, sangat penting. Kalau bagi 7 gimana? Nah, boleh nggak saya bilang 3 cukup, 4 lumayan, 5 sedang, 6 penting, 7 sangat penting. Bisa aja. Ya, asal konsumen bisa membedakan 3, 4, 5 ini cukup, lumayan, sedang. Bedanya apa? Nah, ya kalau Anda tulis begitu, cukup, lumayan, sedang, wah ini sih sama aja. Nah, kalau sulit dibedakan nggak perlu, kita nggak perlu mendefinisikan itu, tapi pakai skala aja udah, pokoknya 1 tidak penting, 7 sangat penting, ya. Jadi konsumen kira-kira memberikan menurut skala yang dia rasakan, ya. Daripada kita berikan penjelasan deskriptifnya malahan yang membingungkan. Kalau tingkat performance-nya, nah performance itu kan menyangkut hasil. Kalau important tadi penting apa enggak? Nah, kalau hasil ini mirip-mirip. Nah, 5 itu sangat baik atau sangat puas. 4 itu baik, 3 itu cukup, 2 kurang baik, 1 tidak baik atau tidak puas, ya. Pendefinisinya seperti itu, sehingga nanti dalam pengolahannya, nah kita juga cukup merata-ratakan nilai dari setiap atribut, dari setiap nomor berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya, ya.
Jadi ini kita tuliskan dalam satu kuesioner. Dalam satu kuesioner kita itu kan nggak usah 2 kali tapi 1 kali. Tapi nanti perlu dijelaskan ke respondennya nanti di belakang. Ya, kita lihat. Nah, kalau udah dapat nilai X, nilai X dan Y itu menggambarkan satu titik di diagram Cartesius. Jadi kalau kita punya 10 pertanyaan, nanti ada 10 titik. Ya, nanti lebih jelas kalau saya kasih contoh di belakang. Nanti berdasarkan letak kuadrannya, kita menentukan strategi apa yang akan kita lakukan. Ya, saya akan ambil contoh dulu. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, ini bukan kuesioner ya. Ini hasil pengolahan. Nah, biasanya kuesioner kita itu angka 1 sampai 5 ada di sebelah kiri, 1 sampai 5 lagi ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri itu apa? Di sebelah kiri biasanya kita taruh tingkat kepentingan. Di sebelah kanan kita taruh tingkat kinerja. Nah, jadi misalnya ini kita melihat kemudahan proses pengurusan ya di suatu PT. Nah, menurut Anda, tanya ke responden, menurut Bapak proses pengurusan ini penting atau enggak sih? Ya, karena jawabannya sama. Konsumen cuma memilih antara 1 sampai 5. Nah, makanya perlu dijelaskan, Pak, yang sebelah kiri ini kepentingan. Ya, kepentingan. Jadi menurut Bapak, proses pengurusan izin di PT ini tuh penting apa enggak? Nah, buat Bapak penting apa enggak? Ya. Dia bilang, wah sangat penting sekali, karena kalau saya nggak urus, saya nggak punya izin apa-apa, misalnya. Terus, setelah si Bapak itu selesai, ini kita tanya sebenarnya respondennya itu setelah semuanya selesai ya. Nah, ditanya kinerjanya gimana? Tadi waktu Bapak ngurus puas nggak dilayaninya? Oh, sedang, lumayan lah, cukup puas. Nah, kalau cukup puas 3 tadi. Ya. Nah, tadi dia penting sekali 5, misalnya kinerjanya 3. Orang lain, orang kedua, ketiga, terus kita tanyakan. Kemudian baru kita rata-rata. Oh, kepentingan semuanya menyatakan sangat penting. Jadi semuanya rata-rata 5. Ya. Oh, kinerja ada yang puas, ada yang cukup, ada yang sangat puas. Nah, rata-ratanya 4,3 misalnya. Nah, titik pertama ini koordinatnya ya jangan salah ya kalau begini. Kepentingan itu Y-nya. Kinerja itu X-nya. Sehingga kalau diplot, nah titik 1 itu ada di sini. Coba lihat. Y-nya kepentingannya 5 kan? Ya. Ininya 4,3 ke bawah. Nah, ini 4,3 ini jadi dapat titik 1. Ya. Titik 1 ini dari koordinat yang ini. Ya. X-nya 4,3, Y-nya 5. Ya, kepentingan ada di Y-nya. Nah, yang kedua sama dirata-ratakan ya, kinerjanya 4,57, kepentingannya 4,87. Nah, titiknya mana? 4,57 dengan 4,87. Titik 2, nah ada di sini. Coba lihat 4,57 ini kan 4,57 dengan 4,87 di sini. Nah, ya. Nah, demikian kalau titiknya tadi pertanyaan kita ada 17 item, maka kita mendapatkan 17 titik. 17 titik ini tersebar, ini titik ke-17. Ya. Ini kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah, jadi terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang membagi itu apa? Yang membagi itu di sini adalah X rata-rata dari seluruh pertanyaan. Kalau yang disembunyi ini Y rata-ratanya. Nah, dari mana? Kita lihat contoh datanya ini. Ya, contoh data ini. Kinerja itu disumbu X. 4,3, 4,57 terus dijumlahkan dibagi 17. Maka dapatnya 4,50. Tingkat kepentingan ini jumlahkan bagi 17, dapatnya 4,95. Ya, 4,5 dan 4,95. Jadi di diagram ini.
Ini rata-rata sumbu X 4,5, ini 4,95 sumbu Y-nya. Nah, ya. Jadi kuadrannya terbagi menjadi 4. Nah, ingat sumbu X dan sumbu Y nilai maksimum adalah 50. Ya. Jadi ini kalau saya gambar 5,02, ini sebenarnya nggak ada titik di dekat sini. Karena yang paling tinggi adalah 5,00. Ya. Di sumbu X, 500 tuh ada di sebelah kanan. Saya nggak gambarkan malahan. Ya. Jadi kalau Anda mau plot ini dengan menggunakan Microsoft Excel, itu Anda harus set titik minimumnya dan titik maksimumnya. Ya, karena kalau nggak di set itu akan titik-titiknya berdekatan ada di sebelah kanan atas, ya. Jadi kita harus pintar main-main skalanya. Nah, dari sini coba sekarang kita lihat maknanya, ya. Saya balik lagi ke depan. Jadi titik-titik tadi akan terbagi menjadi 4 kuadran seperti ini, ya. Sekarang saya lihat kuadran yang putih, ya. Kuadran yang putih itu sumbu X itu performance kinerja. Itu kita katakan kalau di bawah rata-rata kinerjanya rendah, low. Ya. Di atas rata-rata tinggi, high. Nah, ini sumbu Y-nya kepentingan. Kalau di bawah tidak penting menurut konsumen. Kalau di atas penting. Nah, yang putih ini artinya apa? Yang putih menurut konsumen titik-titik ini penting. Ya, titik-titik ini penting. Kenapa? Karena di atas rata-rata. Kinerja perusahaan kurang, performanya kurang di bawah rata-rata. Nah, jadi titik-titik di daerah putih ini harus diapain? Ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Nah, ini menjadi prioritas utama. Jadi, titik-titik yang ada di kuadran 1, kalau saya namakan kuadran 1 ya, itu yang harus ditingkatkan. Supaya naik performanya ke kuadran 2 yang merah ini. Nah, kuadran 2 coba lihat performanya bagus, tinggi. Menurut konsumen juga penting. Nah, kalau udah bagus, penting ya ini harus dipertahankan. Ya kalau bisa naik juga nggak banyak. Ya minimal artinya dipertahankan, dia sudah ada kuadran 2 ini kuadran yang baik. Ya, nah. Jadi kalau saya lihat dulu pengertian kuadran ini. Kuadran pertama yang putih tadi itu atribut to improve yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena faktor ini penting. Ya, ada di kiri atas tadi. Kemudian ada di bawah sebelah kiri dari sumbu Y. Artinya itu low performance, belum memuaskan. Tapi buat konsumen penting. Kalau buat konsumen penting belum memuaskan kan konsumen kecewa. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Jadi perusahaan harus melakukan perbaikan terus-menerus agar kinerja titik-titik yang ada di situ, variabel-variabel yang ada di situ meningkat. Nah, kalau yang kedua itu kita maintain, kita pertahankan. Karena di kedua tadi penting nggak? Yang merah tadi, tulisannya merah. Di kanan atas. Itu tetap di atas kan, di sumbu Y-nya di atas penting. Ya. Nah, tapi kemudian kinerjanya sudah baik. Nah, karena ada di kanan, dari sumbu X ada di kanan. Nah, jadi performanya sudah baik, karena itu ya perlu dipertahankan saja. Perusahaan harus mempertahankan faktor-faktor variabel yang ada di kuadran 2 ini. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, saya kembali ini ya. Jadi prioritas utama kita nanti kalau dapat IP matrix, saran Anda adalah untuk perusahaan tempat Anda survei, titik-titik ini harus ditingkatkan, Pak. Kenapa? Karena buat konsumen penting, tapi kinerjanya masih kurang memuaskan. Yang di kuadran 2 penting, tapi kinerja perusahaan juga sudah oke, sudah memuaskan. Nah, ini dipertahankan. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga dan keempat ya. Importantnya tidak penting, low, rendah. Artinya ini faktor-faktor yang nggak penting.
ya. Nah, buat konsumen nggak penting, ya. Nah, kinerjanya gimana? Ada yang kinerjanya memang kurang, ada yang kinerjanya udah bagus, berlebihan malah. Nah, jadi kalau yang ketiga, yang ini yang di kiri ya, kiri bawah. Nah, yang prioritas ini kita katakan prioritas rendah. Kenapa? Nggak perlu diperbaiki performance-nya. Karena menurut konsumen juga tidak penting. Ya, tidak penting, jadi ngapain diperbaiki? Nah, misalnya, menurut perusahaan, ya, wah ruangan kita ini harus dipasang AC yang cukup dingin. Nah, tapi konsumen bank itu misalnya adanya di pinggiran kota, di perkampungan. Ya menurut mereka AC nggak penting lah, biasa kita juga suhunya kayak begini. Nah, padahal AC-nya bagus, sudah dingin. Nah, itu berlebihan. Ya, performance. Maaf. AC-nya kurang bagus. AC-nya di sini kurang bagus ya. Nah, perlu ditingkatkan nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena menurut konsumen tidak penting. Nah, daripada buang-buang biaya, nah udah biarin aja konsumen juga puas ya. Konsumen bukan puas ya. Kinerjanya AC-nya kurang bagus, kurang dingin, tapi buat konsumen itu nggak penting. Nah, berbeda dengan yang di keempat. Yang keempat nih buat konsumen nggak penting. Tetapi AC-nya ditambah sehingga menjadi sangat dingin misalnya. Nah, itu menyenangkan nggak buat konsumen? Malahan berlawanan. Ya, orang kampung yang biasanya suhunya ini karena jadi kedinginan, kalau ke bank harus pakai jaket katanya. Nah, itu atribut yang berlebihan. Kalau atribut yang berlebihan boleh dibuang nggak? Boleh nggak kita buang? Nah, Dikurangin. atribut yang berlebihan boleh dikurangi kalau bisa menghemat biaya. Ya, kalau bisa menghemat biaya kita kurangin. Kalau masalah AC tadi itu kan pemakaian listrik, bisa menghemat biaya, kurangi. Ya. Nah, tapi contoh lain begini. Saya pernah satu mahasiswa saya S1 bikin skripsi. Dia meneliti tempat parkir. Ya, tempat parkir salah satu faktornya di loket pembayaran listrik PLN di pinggir kota di Gunung Putri. Nah, tempat parkirnya besar karena di sebelah loket itu ada lapangan bulu tangkis yang kalau siang nggak dipakai, jadi orang bisa parkir motor, kebanyakan mereka naik motor di situ. Nah, fasilitas tingkat parkir buat Anda penting nggak? Kebanyakan ternyata rata-rata mengatakan kurang penting, tidak penting. Kenapa? Karena mereka tidak bawa kendaraan, kebanyakan bayar di loket itu naik angkot atau jalan kaki. Nah, tidak penting. Kinerjanya bagus nggak? Bagus sekali, karena luas. Ya, karena luas. Jadi orang yang bawa motor bisa parkir di mana aja. Nah, itu sekarang perlu dikurangi nggak? Tempat parkirnya kurang penting, tersedia luas. Nah, ternyata begitu ditanya, kenapa tempat parkir yang luas? Ya, itu mah tempat parkir masyarakat, Pak. RT, RW. Tapi PLN bayar nggak? Nggak bayar. Itu mah yang parkir aja bayar. Kita nggak perlu nyewa lahan itu. Nah, kalau begitu tempat parkirnya nggak perlu dikurangi. Kenapa? Karena gratis kok. Nah, jadi itu low leverage. Jadi artinya kalau yang tadi di kuadran 1 itu jadi prioritas utama, ini berlebihan. Nah, kinerjanya udah bagus, ya tidak penting, nggak usah diapa-apain, biarinin aja, ya. Kecuali kalau harus ada memotong biaya. Kalau motong biaya kita kurangi, ya. Di yang ketiga ini juga biarinin, walaupun kurang memuaskan, nggak perlu diperbaiki. Ngapain buang-buang tenaga, ngapain buang-buang biaya buat konsumen, nggak penting. Nah, itu analisis yang di kuadran 3 dan 4 ya, kita lihat ini. Kuadran 3 yang di kiri bawah. Nah, faktornya nggak penting, kinerjanya juga tidak istimewa, low performance. Nah, karena itu ini biarinin aja, ini atribut to maintain. Jadi kayak tadi dibiarinin aja.
Ya, nggak perlu kita buang-buang biaya untuk meningkatkan. Yang keempat, ini juga main priority. Nah, main priority-nya apa? Bukan harus ditingkatkan, tapi kalau perlu malahan dibuang. Nah, faktor ini kurang penting, tetapi kinerjanya berlebihan. Nah, karena itu variabel yang ada di kuadran ini dapat kalau memang bisa menghemat biaya. Tapi kalau enggak, ya biarinin. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mengenai analisisnya. Kita udah masuk analisis hasil nanti akan terbagi menjadi 4 kuadran. Yang paling penting adalah kuadran yang putih, ini yang harus diperbaiki. Yang merah ini dipertahankan. Jadi yang kita perlu analisis adalah yang penting buat konsumen, sebenarnya yang atas ini. Ya. Kalau yang kuadran 3 dan 4 tidak terlalu penting, low, prioritasnya rendah, biarinin aja. Ya. Kecuali yang 4 itu jadi prioritas kalau bisa menghemat biaya. Ya. Ini. Silakan kalau ada masukan. Pak Ya. Agus, kalau pas di garis? Nah, kalau pas di garis, sebenarnya ini adalah tingkat yang kita bisa menurut judgement kita mau ke kiri atau mau ke kanan. Ya, kalau pas di garis. Nah, itu judgement aja. Jadi kalau di garis itu, kalau di sini misalnya ada titik sini, ini penting nggak? Ya buat konsumen sih sedang-sedang. Nah, ya kalau kita anggap, wah ya udah kita anggap ini juga penting lah. Nah, judgement dari manajemen gimana? Ini dianggap penting, digeser ke atas, dianggap seperti di atas. Oh, dianggap. Ya. Nah, sebenarnya saya dulu pernah berpikir gimana ya kalau IP matrix ini kita bagi jadi 3. Ya. Sumbu X-nya dibagi 3, sumbu Y-nya 3. Jadi ada 9 kuadran. Nah, ya. Nah, seperti misalnya ini rata-ratanya kan, rata-ratanya, kemudian rata-rata plus 1 sigma, nah, batas yang atasnya di sini, yang batas bawahnya rata-rata min 1 sigma. Nah, jadi antara min 1 sampai plus 1 itu daerah tengah. Plus 1 ke atas itu daerah 2, daerah yang paling bagus, min 1 sigma ke bawah, ke kiri, itu adalah yang paling jelek. Nah, ya. Kalau ada yang mau ngembangin teori itu, silakan coba. Kira-kira gimana analisisnya? Ya, ini teori yang dikembangkan oleh orang. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Anda melakukan survei di satu perusahaan, dapat hasilnya kayak begini. Kemudian bos perusahaan itu bilang, Pak, Bu, tolong perbaiki kinerja perusahaan saya supaya yang di daerah putih ini semuanya kalau bisa pindah ke kuadran 2 yang merah supaya bagus semua. Nah, pertanyaan saya sederhana. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Yang putih itu diperbaiki at any cost, ya, sehingga semuanya ada di kuadran 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba. Nggak bisa, mengapa? Kalau menurut saya, kalau at any cost berarti kita kayak menomorduakan yang harus dipertahankan, sehingga nanti dana yang harus buat dipertahankan malah jadi berkurang takutnya. Oke, ya. Secara konsep pendanaan, ya. Yang lain lagi? Karena perusahaan itu udah sangat besar, misalnya perusahaan dunia. Nah, untuk di Indonesia kita siapkan berapapun supaya dari kiri naik ke kanan. Biaya-biaya lain pokoknya udah tersedia. Misalnya, kalau dikatakan begitu gimana? Masih mungkin nggak? Menurut saya tetap nggak mungkin, Bro. Nggak mungkin, tetap. Mengapa? Karena mau dilakukan perbaikan sebanyak apapun, tetap akan selalu ada celah untuk perbaikan terus. Jadinya tetap akan leverage importernya tinggi, tapi tetap akan perusahaan akan tetap melihat ada sesuatu yang perlu kita perbaiki.
Ya, ya. Jawabannya hampir tepat, tapi secara teknis sederhana aja sebenarnya. Kalau semua titik-titik ini ya, yang di kiri pindah ke kanan, ya, secara teoritis mungkin. Tetapi dalam perhitungan IP matrix, ini yang di tengah ini apa? Rata-rata. Rata-rata. Kalau semuanya ada di atas, rata-ratanya pindah nggak? Iya juga ya, geser. Ya, rata-ratanya bergeser kan? Tetap ada yang di kiri, tetap ada yang di bawah. Ya, tetap ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tetap selalu terbagi menjadi 4 kuadran. Cuman memang makin lama makin baik kan. Dianya makin dekat ke arah 5. Nah, tapi walaupun ke arah 5, kecuali kalau nilainya sudah 5 semua, ya performanya, nah baru itu nggak ada yang diperbaiki. Tetapi di dunia kan selalu konsepnya kan continuous improvement. Ya. Nah, tadi selalu ada celah betul, karena selalu ada rata-ratanya akan membagi menjadi 4 kuadran. Nah, itu tetap harus ada yang selalu diperbaiki, walaupun sudah makin baik, makin baik. Seperti rekor olahraga aja, rekor lari, ya, 100 meter, sekarang udah berapa? 9,8 sekian detik. Nah, masih bisa diperbaiki? Masih. Tapi mungkin perbaikannya kadang udah 1/100 detik atau udah 1/1000 detik. Nah, satuannya, ya. Nah, jadi secara teoritis, kalau mau ditingkatkan di kuadran 2, kuadran 2-nya sudah berubah. Ya, karena menjadi rata-rata yang baru. Kecuali kalau dipikirkan dari standar lama. Oh, standar lama ini 4,5. Coba jadikan semuanya 4,6. Nah, itu bisa. Ya. Tapi begitu jadi 4,6, rata-rata barunya udah jadi 4,7. Ya. Jadi selalu begitu. Tapi itu konsep continuous improvement. Ya. Nah, jadi tidak mungkin sebenarnya secara mutlak semuanya diperbaiki sehingga ada di kuadran 2. Tetapi harus dilakukan perbaikannya itu berdasarkan standar lama. Ya, rata-rata yang lama sehingga rata-rata yang barunya harus meningkat. Nah, jadi relatif gitu ya. Nah, ada satu faktor lagi yang penting yang belum saya bahas, yaitu ini, tingkat kesesuaian. Nah, tingkat kesesuaian ini adalah X per Y. X itu disumbu X, performance, kinerja dibagi kepentingan. X dibagi Y kali 100%, itu tidak boleh lebih dari 100%. Nah, mengapa ini? Jadi maksudnya tingkat kinerja itu harus selalu lebih rendah atau sama dengan tingkat kepentingan. Karena kalau tingkat kinerjanya 5, tingkat kepentingannya 4, nah itu jadi tingkat kesesuaiannya 120%. Nah itu ada yang salah kalau begitu. Misalnya begini, saya jelasin secara sederhana. Kalau Anda jalan, lagi jalan di tempat ramai, ya di mall atau di mana, atau di kampus, tiba-tiba Anda setelah jalan ketemu orang, ya, 10 meter, 50 meter kemudian Anda ditanya, tadi orang tadi yang berpapasan dengan kita pakai baju apa? Kira-kira Anda ingat nggak? Enggak. Tadi waktu itu kita lagi ngobrol berdua, tuh ada orang lewat. Tadi pakai kacamata nggak dia ya? Nah, rata-rata kita nggak ingat. Ya, rata-rata kita nggak ingat. Kenapa? Karena saya tidak ada perhatian dengan orang itu. Ya, nggak ada kepentingan. Nah, karena nggak ada kepentingan, jadi penilaian saya juga saya nggak tahu. Ya, pakai baju apa ya, merah apa kuning ya? Nah, nggak tahu. Tapi kalau yang saya lagi jalan di mall, ketemu Agnes Monica pakai tank top. Ya. Nah, gimana kira-kira? Misalnya saya favoritnya Agnes Monica. Begitu lihat dia, wih, gile ini. Ya, saya liatin ya. Oh, pakai kacamata nggak? Enggak tuh, kaosnya apa? Putih. Nah, saya ingat. Jadi kalau saya berkepentingan
maka tingkat kinerjanya bisa saya nilai dengan lebih tepat. Nah, jadi kalau saya tingkat kepentingannya rendah, maka kinerjanya sebenarnya paling juga kita nggak tahu. Ya, penilaian kita jadi nggak sesuai sebenarnya kalau kita kasih nilai tinggi sekali. Misalnya gini, pemilihan presiden, ya, wah ini Pak Prabowo nilainya ternyata rata-rata tinggi. Nah, apakah orang-orang yang pemilihnya kenal nggak sama Prabowo? Oh, ternyata nggak kenal. Ah, kalau gitu kenapa milih Prabowo? Nah, ada sesuatu yang aneh di situ. Ya, nah apakah ini ada money politik, ada apa? Nah, jadi ada kecurigaan, itu tidak sesuai. Jadi kesesuaian itu terjadi kalau tingkat hasil kepentingan ya performa itu paling besar sama dengan tingkat kepentingan. X per Y lebih kecil dari 100%. Lebih kecil sama dengan maksimum 100%. Ya. Jadi kalau ada yang kayak begini, misalnya nih, ini ya, X per Y. X-nya 4,3, Y-nya 5. 4,3 dibagi 5, 86%. Ya, misalnya ini 4,43 dibagi 5, 88,66%. Ya, nah ini udah nggak ada yang lebih besar dari 100%. Tetapi dalam praktek pada saat Anda survei, ada beberapa yang lebih besar dari 100%. Bisa 102, bisa 105. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau begitu? Kita perlu lakukan judgment ya. Yaitu coba lihat nilai-nilai kinerja mana yang dari responden kita seleksi satu persatu. Ini nomor satu nih, misalnya 110%. Coba lihat ada data yang aneh nggak? Oh, ini data yang aneh. Si X ini pilih kinerjanya 5, kepentingannya 4. Nah, yang aneh itu. Nah, kita buang. Data aneh itu kita buang. Ya, mungkin ada 3. Kita buang 3, kita dapat lebih dari kurang dari 100%. Itu sama dengan 100%. Yang dibuang nomor satunya aja. Ya, nomor 2-nya kalau masih normal kita pakai terus. Nah, jadi cara melakukannya pertama buang data yang aneh. Kedua, kalau misalnya datanya 10, 10-10-nya aneh nih, masa dibuang semua, nomor 1 nggak ada nilainya dong. Kalau begitu, itu nggak mungkin. Anda harus cari responden baru, tambahan. Nah, kalau kejadian semuanya atau sebagian besar aneh, nah itu harus kita cari tambahan data. Jadi kalau enggak, kita boleh buang. Ya, kalau datanya 100, 1 atau 2 atau 3, boleh kita buang, nggak apa-apa itu. Nah, itu mengenai tingkat kesesuaian. Jadi tingkat kesesuaian itu untuk ngecek dulu sebelum kita analisis, sebenarnya cek dulu ada tingkat kesesuaian nggak nih? Yang aneh, kalau ada yang aneh, datanya kita buang, hitung lagi. Oh udah semuanya udah, baru diplot sebenarnya, baru diplot ke sini. Nah udah diplot, baru kita analisis ya. Oh ini kuadran 1 nih, kuadran 1 ini yang harus diperbaiki apa aja? 1, 4, 9, 11. Ini 11 yang ini ya. 1, 4, 9, 11. Apa aja itu? 1, kemudahan proses. 4, kecepatan dan ketanggapan petugas. Ya, 9, sikap petugas. Wah, pelayannya cemberut aja. Ditanya, diam aja. Kurang PK. Nah, terhadap keluhan pelanggan. Itu yang harus diperbaiki. Jadi itu yang harus diberikan training untuk pelayan-pelayan di perusahaan ini, ya. Nah, demikian juga yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita bisa analisis per item. Tapi kemudian bisa nggak kalau saya mau menganalisis per terar, per dimensi? Nah, ya kalau per dimensinya, misalnya dimensi terar itu nomor berapa? Nomor 1, 5, dan 7. Nah, Anda rata-ratakan aja. 1, 5, dan 7 pakai skalanya yang ini. X dan Y yang ini rata-ratanya. Kalau 1, 5, dan 7 dapatnya di kuadran 1, oh artinya tangible-nya perlu diperbaiki. Empatinya ada di mana? Empatinya udah di sini, oh udah bagus. Ya, responsiveness-nya ada di mana?
ada di sini, ya udah biarinin aja lah, karena buat pelanggan responsifnya masuk kurang penting misalnya, ya. Tapi kalau IP matrix biasanya kita menilainya per item ini, ya, karena analisisnya nggak sulit. Jadi kalau Anda melakukan survei ini, Anda bisa lakukan di survei di perusahaan Anda langsung bisa memberikan saran perbaikan. Apa yang diperbaiki ini? Ke bos Anda kasih tahu aja di kuadran 1 ini. Nah, yang kuadran 2 yang harus dipertahankan. Kuadran 3 buat konsumen ini kurang penting. Nah, kalau buat konsumen kurang penting, boleh nggak? Pertanyaan saya yang kedua, item-item yang kurang penting ini saya buang dari kuesioner. Saya buang dari kuesioner. Misalnya nomor 5, kecepatan petugas dalam proses pembayaran buat konsumen nggak penting. Udah saya buang aja lah. Mau ngapain nanya yang nggak penting? Nah, kira-kira bagaimana? Ya, 5, 16, 3, 2, 13, 14 ini pertanyaannya saya buang atau diganti dengan pertanyaan baru yang menurut konsumen penting. Nah, ya. Jadi seperti tadi kalau kita ganti nanti rata-ratanya kan berubah lagi kan, bergeser. Nah, jadi tetap aja ada yang di bawah rata-rata. Nah, cuman mungkin kalau dulu ada tingkat yang ini 3, misalnya ini paling rendah nih dengan 13, 4,82 sekian. Nah, mungkin sekarang bisa terjadi, oh paling kecil itu di daerah sini, 4,87. Nah, itu lebih baik. Jadi konsumen mengatakan, wah itu walaupun kurang penting, tetapi konsumen menyadari itu tingkat kepentingannya lebih tinggi daripada 3 dan 13. Nah, boleh kuesionernya diganti supaya kualitasnya lebih meningkat, ya. Jadi kalau kita mau menyatakan ini yang nggak penting ini, kita cari faktor apa yang lebih penting, itu bagus di kuesionernya untuk menunjukkan yang kita tanyakan lebih berbobot, ya. Tetapi nanti tetap saja akan terbagi menjadi 4 kuadran, ya, itu. Silakan kalau ada pertanyaan lu sampai sini. Kalau dibuang aja nggak boleh, Pak? Nggak diambil? Kalau dibuang aja boleh, ya. Tetapi ini kan kadang-kadang kan ini kan IP matrix ini kita baru melihat dalam 1 saat kan. Ini potret sesaat kan. Jadi misalnya saya ngadakan survei setiap 3 bulan sekali. Ini kondisi bulan Januari. Nah, kondisinya begini, kalau kita buang, nah kondisi bulan Maret, begitu ada pandemi COVID, ternyata, wah ini yang tadinya menurut konsumen nggak penting, karena jadi penting. Misalnya, kalau dulu di Indonesia kan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, nah nggak penting nantilah, ya. Atau LL Dikti juga mengatakan nggak boleh ya pengajaran jarak jauh kalau perguruan tingginya belum terakreditasi A. Nah, tapi sekarang mau nggak mau, karena memang ya harus ada physical distance. Nah, nggak boleh. Nah, jadi tiba-tiba ada perubahan. Nah, jadi kalau ada perubahan, kita perlu hati-hati. Ya, yang dulu udah dirubah, nah jangan-jangan sekarang menjadi penting. Nah, idealnya sih kita melakukan survei ini beberapa periode. Nah, kalau nomor 3 itu selalu paling rendah, ini udah kita buang aja lah. Ya, nggak penting kok, kita udah lihat 3 periode. Nah, kalau begitu oke. Ya, tapi jangan terlalu cepat, maksud saya itu. Kita perlu mengantisipasinya. Ya. Oke. Nah, nanti ujian minggu depan, saya akan menggunakan diagram Cartesius sebagai salah satu soal. Ya. Nah, soalnya soal kasus. Ya, kasusnya tapi saya nggak pakai angka. Saya belum tahu mau pakai angka atau enggak, tapi konsepnya begini. Saya pernah ditanya ini, waktu saya memberikan IP matrix dalam satu lokakarya, ada seorang ibu datang kepada saya. Pak Agus, saya sudah pakai konsep IP matrix ini
di cabang-cabang perusahaan saya. Dia anggap ya punya 5 cabang perusahaan mengenai tour and travel, ya, tour and travel, tiketing juga. Nah, dia katakan setiap tahun kita mengadakan memilih cabang mana yang terbaik. Nah, pertanyaan pertama dari dia, bagaimana Pak cara memilih yang terbaik? Karena ini cabang Bogor bikin diagramnya ini, cabang Bali bikin diagramnya lain, cabang Jakarta bikin lain lagi. Nah, sekarang gimana saya membuat penilaian yang dari kelima cabang itu supaya saya bisa menentukan perusahaan cabang mana yang terbaik? Nah, itu Anda pikirkan ya. Kedua, setelah dia memilih cabang terbaik, nah, bagaimana mengukur untuk periode berikutnya perbaikannya? Nah, sebenarnya ini mau nggak mau terkait dengan pertanyaan A tadi ya. Nah, kalau Anda udah dapat A, B juga pasti dapat lah. Nah, bagaimana menilai perbaikan untuk periode berikutnya? Nah, coba Anda pikirkan bagaimana ada 5 cabang, masing-masing punya IP matrix, diagramnya berbeda-beda. Ada yang satu sumbu X-nya di kanan, ada yang satu lagi sumbu Y-nya rata-ratanya di bawah. Nah, nanti, oh, apakah saya perlu menghitung ini aja jumlah titiknya? Oh, di kuadran 2-nya ada berapa? Nah, atau yang jeleknya, di kuadran yang jeleknya paling sedikit itu yang paling bagus. Nah, silahkan Anda pikirkan. Ya, jadi kasusnya kayak begitu. Jadi karena ujiannya kan besok terbuka, nah jadi saya kasih tahu sekarang juga Anda boleh pikirkan dari sekarang gitu ya. Itu. Nah, silakan. Jadi Anda lebih banyak ide bila ada 2 minggu. Yang minggu soal satu lagi itu mengenai supply chain, ya, mengenai supply chain secara menyeluruh. Sedang ada lomba mengenai penelitian supply chain secara nasional dari beberapa perguruan tinggi. Sebenarnya S1, ya. Nah, tadi saya dapat presentasinya salah satu kelompok. Nah, nanti presentasi kelompok itu Anda tonton, kemudian Anda lihat survei dia mengenai apa sih? Ya, survei dia mengenai apa? Anda buat ringkasannya, ya mungkin setengah halaman cukup. Nah, setelah itu apa kelebihan, apa kekurangannya? Nah, kemudian kalau ada kekurangan, bagaimana memperbaikinya? Nah, jadi sifat ujian saya terbuka, ya, terbuka. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, mungkin dua-duanya benar, tapi saya lihat alasannya, ya, latar belakangnya Anda memilih ini kenapa jadi kelebihan. Jadi jangan jawabnya singkat. Kelebihannya ini Pak, lebih cepat, lebih baik. Nah, enggak, lebih cepat karena apa? Nah, jadi penjelasannya itu yang lebih penting untuk menentukan nilai Anda. Ya. Nah, soalnya cuma 2 itu. Jadi nggak ada mungkin apa ya. Ya, silakan. Pak, kalau yang diagram Kartesius maksudnya gimana, Pak, buat ujiannya itu, Pak? Ya, diagram Kartesius ini kan yang ada di layar ya. Ya. Misalnya si ibu itu bilang, "Pak, ini diagram Kartesius cabang Bali." Ya. Ada 17 item cabang kayak gini, ya. Nah, kemudian dia bawa juga diagram Kartesius yang lain cabang Jakarta. Kalau cabang Jakarta performan rata-rata dari penilaian konsumen untuk cabang Jakarta itu lebih tinggi, Pak. Ini 4,5, ini 4,7. Nah, kemudian tapi tingkat kepentingannya lebih rendah. Nah, kan diagramnya beda kan? Titik-titiknya juga lain. Ya, titik 1 di Bali ada di sini, titik 1 buat cabang Jakarta ada di sini misalnya. Nah, berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari 3 atau dari 5 cabang, bagaimana prosedur untuk menentukan cabang terbaik? Tiap cabang udah punya diagram Kartesius untuk IP matrix. Nah, Anda tuliskan prosedurnya aja. Ya. Misalnya
Wah, untuk menentukan cabang terbaik gampang, Pak. Pilih aja yang di kuadran 4. Ada berapa titik? Oh, ini ada 3. Cabang Jakarta berapa? Ada 1. Ya, kalau gitu lebih bagus cabang Jakarta. Misalnya, begitu. Ya, Anda boleh. Nanti saya menilai kalau yang ini berdasarkan logiknya mungkin nggak. Oh, apakah yang di sini 1 dengan yang di sini 3 itu lebih baik yang 1? Nah, ya Anda jelaskan. Mengapa Anda memilih itu? Jadi ini bentuknya kasus, tapi kasusnya kasus yang apa ya? Yang ini terus terang saya belum tahu apakah saya akan coba dengan angka-angka atau saya cuman kayak tadi aja ada 5 cabang bervariasi, Anda tuliskan prosedurnya aja. Tapi kalau ada 5 cabang, kalau ada angka-angkanya, coba Anda hitung mana yang terbaik, misalnya. Ya. Rasanya saya sih akan melihat yang umum aja, nggak usah pakai angka-angka. Ya. Itu. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi soal sudah dibocorkan. Loh, Pak. Makasih, Ya, Pak. supaya Anda berpikirnya kan lebih panjang. Diskusi boleh nggak, Pak? Boleh, silahkan diskusi, tapi hasil yang dikumpulkan jangan sama plek. Ya, kalau sama, si A sama si B sama, nilainya saya ambil yang paling rendah, saya bagi 2. Ya. Alamak. Nah, karena kan sekarang kan kalau mau ngopi kan gampang kan. Ada mana kamu udah kumpulin belum? Filenya saya pinjam dong, nanti saya ubah-ubah. Nah, kalau gitu kan gampang sekali gitu. Gak usah mikir. Tapi sekarang coba saya harapkan dari sini ada 11-12 mahasiswa, saya juga mendapatkan ide 12 macam. Ya, 12 macam ide. Nah, atau mungkin ya yang bisa diterapkan 3 atau 4. Nah, itu. Mungkin ada ide yang sama, tapi ada, oh depannya aja sama nih, yang satu belok ke kiri, satu belok ke kanan. Itu ya. Kita lanjutkan dikit. Nah, jadi mengenai satisfaction tadi, ini kan mengenai IP matrix, soft call, itu juga menilai kepuasan konsumen. Ya. Nah, jadi mengenai sistem informasi mengukur service satisfaction, kepuasan atas jasa, itu bisa lihat customer complaint. Ya, nah kalau komplain mungkin kita ngelihat yang negatif ini kan. Kalau komplainnya sedikit bagus, ya. Nah, surveinya bisa apa saja. Survei yang terkait dengan kepuasan. Kalau di salon, Bapak Ibu puas nggak dengan layanan tadi cuci rambutnya, AC di ruangan, kebersihan, dan sebagainya. Nah, ya, survei mengenai karyawan, fokus grup apa? Fokus grup. Ya, apa tuh? Jadi kita mengumpulkan pendapat mengenai pasar, mengenai konsumen, dengan metode fokus grup. Nah, kalau mystery shopping, ini kan gampang, kita udah sering lakukan. Jadi kita seolah-olah bertanya, ya, bisa melalui telepon, bisa pura-pura datang, nyuruh orang, ya, lihat pelayanannya gimana. Nah, itu mystery shopping. Jadi dia nggak tahu, padahal yang nanya itu atas perintah bosnya, gitu. Ya. Kompetitif market survei, ya, mata-mata gitu ya. Ini benchmark. Nah, kemarin benchmark itu kita lakukan studi banding, ya, kompetitif. Nah, jadi yang kita datengin apa? Perusahaan pesaing. Nah, coba Anda lakukan kalau beli makanan di restoran kita berapa menit rata-rata selesai? Oh, 5 menit. Coba ke pesaing sana yang paling bagus, yang paling enak mana? Di dia berapa menit? Nah, oh lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat kita perlu pelajari bagaimana caranya dia bisa masak lebih cepat. Ya. Itu ya. Itu beberapa teknik survei.